Iya, iya. Oh iya. Oh, sama. Bu Anita, mohon izin saya tak pindah ke ruang guru nggih. Ini untung ada Monggo. mahasiswa. Iya, saya izin dulu. Iya, iya, monggo. Nggih. Itu loh Kak dikunci. Laptop. Ya, ini dari ngomong kandang itu sih kayak dulu sama kandang itu jadi ngomong. Jaga. Langsung pulang. Kan saya nggak naruh laptop di situ. Bu Anita. Bu Anita. Iya, Oke, gimana? Sudah? sudah. Saya dulu ya yang melakukan kucing terhadap Pak Rian. Oke, nggak apa-apa. Sudah siap ya? Oke, sudah siap. Ini direkam atau Sudah direkam direkam nih. kayaknya ya? Iya. Oke. Ini Pak Rian dikasih tadi waktu berjalan. kita berarti berapa? 15 menit berarti? Iya, 15 menit. 15 menit itu per CGP apa kita berdua itu 15 menit? Per CGP ya 15 menit ya? CGP kayaknya. Ya. Per CGP kayaknya. Yes. Saya pakai timer atau Bu Anita pakai timer, Bu Anita? Pak Rian aja. Oke. Kita sediakan timernya. Berapa menit, Bu Anita? 15 menit. 15 menit ya. Belas menit. Oke. Siap, Bu Anita? Sudah ya. Saya mulai ya, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam, Bu Anita. Apa kabarnya hari ini, Pak Rian? Alhamdulillah sehat, Bu Anita. Cuma ada beberapa hal yang membuat hati kurang enak ini, Bu Anita, hari ini. Kira-kira apa ya yang membuat Pak Rian merasa tidak enak seperti itu? Nah, gini Bu Anita, apa di hari ini itu banyak tugas yang berbarengan gitu.
sehingga membuat hati kurang nyaman gitu karena banyak tuntutan tugas yang serentak bareng-bareng gini Bu Anita. Iya. Dari tuntutan tugas yang bareng-bareng ya, dari banyaknya aktivitas tugas-tugas yang dihadapi oleh Pak Rian ini, mungkin dari coaching yang kita lakukan ini nanti akan memberikan solusi bagi Pak Rian ya. Terus apakah rencana Pak Rian untuk mengatasi masalah dari yang jenengan hadapi ini? Mungkin yang saya lakukan pertama kali Bu Anita, yang pasti itu manajemen waktu Bu Anita. Jadi harus ada manajemen waktu yang baik agar semua tugas yang numpuk ini bisa dikerjakan gitu Bu Anita. Ya, seperti itu. Jadi intinya Pak Rian ini ya, tugas yang diemban oleh Pak Rian ini dapat berjalan dengan baik seperti itu, nggih. Terus apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau persentase keberhasilan dari manajemen waktu yang direncanakan Pak Rian ini? Iya, kalau dari persentase kita perkirakan sudah ada Bu Anita. Ada beberapa tugas yang sudah terselesaikan gitu. Cuma ada beberapa tugas yang memang belum selesai gitu. Kalau di persentase perkiraan yang sudah selesai itu 60% Bu Anita gitu. Kalau 60% itu sudah lumayan ya Pak ya, sudah lebih dari separuh seperti itu, nggih. Terus pada kesempatan apa yang sudah Bapak miliki saat ini? Misalnya kesempatan apa yang sudah Bapak miliki saat ini dalam melakukan manajemen waktu itu? Ya, kesempatan yang saya miliki Bu Anita, mungkin dari penataan manajemen waktu itu skala prioritas itu penting gitu. Nah, kesempatan yang saya dapatkan, saya bisa banyak belajar gitu. Banyak belajar, menata waktu yang baik gitu, membuat skala prioritas tugas mana yang harus dikerjakan lebih awal, mana yang kita garap setelah tugas yang target itu harus selesai hari ini, misalkan yang diprioritaskan skala prioritasnya yang itu dulu Bu Anita. Jadi kita harus benar-benar pakai skala prioritas yang pas gitu waktu yang kita lakukan gitu. Cuma alangkah lebih baiknya ketika skala prioritas itu dilakukan harus ada disiplin dari diri kita sendiri mungkin Bu Anita. Baik. Dalam manajemen waktu ini Pak Rian menggunakan skala prioritas ya untuk untuk mengatur supaya tugas-tugas itu dapat terselesaikan dengan baik seperti itu ya. Mana yang lebih utama diselesaikan lebih dulu. Dari skala 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 Pak, yang mana yang menjadi capaian dari situasi yang dihadapi Bapak saat ini? Berada di posisi mana Bapak? Ya. Ya, kalau dari 1 sampai 10 situasi yang saya hadapi saat ini mungkin di angka 7 ya Bu Anita. Karena apa? Saya menilainya perlu proses, perlu tahap pembelajaran, perlu penataan yang baik agar saya mampu mencapai ke angka nilai yang 8 sampai 9 itu. Kalau 10 itu kayaknya kesempurnaan ya Bu Anita, karena kesempurnaan itu minimum gitu. Jadi target saya itu mungkin nanti untuk bisa menata manajemen waktu itu sampai di angka 8 dan 9 mungkin Bu Anita. Untuk saat ini itu di angka 8, di angka 7 Bu Anita. Iya. Jadi posisi Pak Rian ini masih berada di 7 ya, di angka 7, dan yang target Pak Rian itu ada di posisi 9 seperti itu nggih. Nah, terus pada posisi ini apa saja kekuatan-kekuatan atau kelebihan yang Bapak miliki untuk mencapai tingkat 9 itu tadi, target 9 itu tadi? Ya. Mungkin kelebihan yang harus saya miliki gitu. Yang pertama itu disiplin gitu. Jadi disiplin diri itu perlu Bu Anita. Jadi ketika kita diberikan amanah tugas itu mengingat
tugas itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Yang pertama disiplin diri gitu. Yang kedua harus ada komitmen diri. Jadi kalau sudah komitmen itu sudah hal-hal yang harus dikerjakan gitu. Yang ketiga adalah tanggung jawab mungkin Bu Anita. Nah, untuk 3 poin ini tentunya kalau kita hitung gitu, perlu ada proses gitu karena kita sadar setiap manusia itu tentunya apalagi ketika berbarengan gitu, ada titik jenuh yang harus kita kita hadapi gitu, ada tantangan yang harus kita hadapi yaitu titik jenuh itu gitu ya, rasa bosan, rasa malas gitu, sehingga rasa lalai terhadap tugas itu gitu, sehingga kita harus benar-benar disiplin diri, kita harus benar-benar komitmen untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Yang terakhir kita harus benar-benar bertanggung jawab ketika diberikan amanah tugas itu mungkin Bu Anita. Oke, di dalam menjalankan apa namanya dengan baik, tapi terkadang rasa malas melanda seperti itu ya. Nah, ini kan termasuk kendala ya, kendala yang dihadapi oleh Pak Drian ya. Apa saja ya, mungkin kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang datang melanda dalam melakukan disiplin diri tadi, disiplin dalam melakukan manajemen waktu ya. Terus apa saja cara-cara Pak Rian untuk menghilangkan segala hambatan-hambatan yang datang menghampiri Pak Rian seperti itu. Terima kasih Bu Anita. Mungkin hambatan itu tentunya pasti ada ya. Setiap apa yang kita lakukan itu mesti ada hambatan, mesti ada halangan atau mesti ada resiko yang harus kita terima gitu. Tapi bagaimana cara kita menjadi manusia itu supaya lebih aktif dan lebih bangkit ketika kita menghadapi suatu hambatan itu gitu. Kalau yang saya hadapi kali ini ketika banyak tugas dan berbarengan dan lain-lain gitu, kita selain harus pintar-pintar memanajemen waktu, ketika kita sudah di titik malas itu Bu Anita, saya mencoba refreshing dulu, mencoba menenangkan diri dulu gitu supaya kembali memunculkan semangat lagi gitu. Kalau bahasanya itu mindfulness kita gitu, mengembalikan pikiran penuh itu lagi gitu ya. Banyak cara. Kalau yang saya lakukan biasanya kita kumpul dulu kopi gitu, ngopi gitu, ngobrol dengan para pencari inspirasi gitu. Setelah ngobrol itu kita kembalikan bahwa kita punya tanggung jawab sebenarnya gitu. Nah, ketika beberapa menit atau 10 menit atau 20 menit kita ngopi dulu sejenak gitu sambil ngobrol dengan teman rekan sejawat dan lain-lain di luar dari tugas kita gitu ngobrolnya. Habis itu setelah itu kita kembalikan ke tanggung jawab kita gitu. Kalau bahasa teknologinya di restart ulang gitu loh Bu gitu. Jadi kita kembalikan semangat lagi gitu. Banyak cara biasanya ya, selain ngopi biasanya ya kita ambil wudhu, kita sholat, kalau siang ya kita sholat duha dulu dan lain-lain gitu. Jadi memang mengembalikan diri kita supaya lebih disiplin lagi gitu, supaya komitmen untuk menyelesaikan tugas itu biar selesai gitu. Yang terakhir tetap bertanggung jawab bahwa itu memang tanggung jawab kita gitu yang harus kita lakukan gitu. Mungkin demikian Bu Anita. Ya, baik. Pak Arya, ditinggal keluar sebentar, kumpul-kumpul teman. Okay. Itu juga perlu untuk tetap menjaga hubungan sama teman. Tadi juga disebutkan mengambil air wudhu. Mohon maaf Bu Anita, mungkin jaringannya Bu Anita itu putus-putus Bu Anita. Itu. Iya. Seperti itu. Iya. Oh iya.
Ya. Sudah ya Pak ya. Nggih, Saya lanjutkan. Nggih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rian tentang apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pak Rian serta solusinya seperti itu. Terus Pak Rian, jika ada hambatan, langkah pertama itu tadi sudah dijelaskan ya tentang ngopi dengan ke tanggung jawab kita seperti itu nggih. Terus jika langkah pertama tadi itu tidak membuahkan hasil, tidak ada hasil, langkah apa yang jenengan tempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang datang melanda ketika Anda sedang menjalankan manajemen waktu ini? Seperti itu Pak Rian. nggih. Langkah kedua setelah langkah pertama ini gagal seperti itu. Oke. Jadi ketika langkah pertama gagal gitu, saya kembali ke 3 trik tadi itu, Bu. Mengingat kembali bahwa itu memang sudah tanggung jawab kita dan itu bentuk komitmen gitu. Nah, biasanya itu yang saya alami dari 3 poin ini gitu. Ketika kita mengingat kembali bahwa oh iya ternyata saya masih punya tanggung jawab gitu. Ketika itu seketika saya harus disiplin gitu, disiplin waktu gitu. Misalkan ini contohnya Bu, contohnya ketika kali ini ada barengan ada lomba tingkat 2 gitu, kemudian barengan dengan tugas-tugas di sekolah seperti pengelolaan kinerja dan lain-lain gitu. Jadi saya mengingat kembali bahwa saya di Gerakan Pramuka itu sebagai sekretaris gitu. Saya harus mempersiapkan gitu. Yang kedua, saya di sekolah juga sebagai guru gitu. Memang harus itu sudah tanggung jawab saya gitu. Ketika kita mengingat itu gitu, mengingat tanggung jawab kita, mengingat komitmen kita bahwa kita sebagai sekretaris Gerakan Pramuka, kemudian sebagai guru di sekolah gitu. Itu sesuatu yang menjadi komitmen kita untuk kembali fokus kepada tugas kita gitu. Jadi ketika kita sudah mengingat itu gitu, langkah-langkah yang kita lakukan, insya Allah kita akan kembali optimis itu Bu Wanita gitu. Karena mengingat tanggung jawab, mengingat apa yang sudah kita emban gitu, itu Bu Wanita. Baik. Tadi kan padat sekali ya acaranya, ada yang Pak Rian ini sekretaris ya dalam lomba pramuka yang insya Allah dilaksanakan tanggal 28 ya, 28 September. Iya. Di samping itu kan juga Pak Rian melaksanakan tugas sebagai seorang guru, juga harus menjalankan tugas-tugas CGP seperti itu berbarengan. Nah, yang saya tanyakan Nggih, ini, putus-putus Bu Anita. oh seperti itu ya. Nggih. Nggih, nggak apa-apa, sambil lanjut Bu Anita. Iya, saya ulangi sekali lagi ya. Begitu Nggih. padatnya kegiatan Pak Rian di samping tadi persiapan lomba untuk tanggal 28 September itu ya. Terus tugas-tugas Pak Rian sebagai guru, juga sebagai guru CGP gitu. Apa rencana utama dalam mencapai tujuan untuk melaksanakan manajemen waktu ini? Rencana utama Pak Rian itu apa? Rencana utama yang saya lakukan gitu, mungkin untuk penyelesaian hal ini gitu, ketika sudah barengan kayak gini, membuat skala prioritas itu Bu Anita gitu. Maksudnya skala prioritas ini, misal CGP ini hari ini kita rukol gitu ya, ya sudah kita fokus di sini gitu. Kemudian untuk untuk berikutnya, misalkan kan masih tanggal 28, segala persiapan sudah saya siapkan gitu. Berarti saya sudah melakukan itu gitu. Jadi step by step dilakukan secara bertahap itu, Bu. Gitu. Baik. Jadi di sini rencana utama ini menjalankan skala prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Rian ya.
Terus Oke. di sini apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strateginya Pak Oke. Aryan itu tadi. Ya, Strateginya yang pertama selain membuat skala prioritas, kita membuat daftar kalender tugas gitu, Bu. Gitu. Jadi kalender tugas itu diperlukan. Jadi ketika kita dalam 1 minggu nih, gitu ya. kita ada kegiatan apa saja itu kita lihat gitu. Nah, dari kalender tugas itu kita saling dilihat gitu kira-kira ada tugas apa di hari ini gitu. Kemudian untuk besok itu tugas apa sehingga ketika ada persiapan di situ ada tahap untuk kita bisa mengejarkan dan bisa menyelesaikan itu Bu Anita. Baik. Di sini kan apa namanya skala prioritas tadi ya. Eh, Pak Aryan ini berusaha untuk melaksanakan manajemen waktu supaya tugas-tugasnya ini berjalan dengan baik. Nah, jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan itu berapa lama ya kira-kira? Ya, untuk waktu penyelesaian untuk bisa menata manajemen waktu dengan baik gitu, tentunya butuh proses. Makanya kami juga masih tahap belajar gitu kali ini itu dengan mengikuti beberapa kegiatan seperti guru penggerak gitu, terus penataan manajemen waktu yang baik gitu dengan saya diberi amanah ini diberi amanah sebagai sebagai pembina dan lain-lain yang saya ikuti gitu. Itu membuat saya mampu mengelola waktu dengan baik gitu, Bu. Gitu. Targetnya gitu. Kita berlatih itu manajemen waktu itu seterusnya sebenarnya, Bu. Tidak ada target waktu yang panjang ketika ada hal yang perlu dievaluasi dari diri kita, itu kita perbaiki gitu. Karena yang namanya manusia itu kan tahapnya kita harus banyak belajar gitu, Bu gitu. Jadi target waktu itu sepanjang hayat kalau saya tentang pernah belajar itu tentang manajemen waktu itu. Cuma kalau target goalnya untuk mencapai ke 8 dan 9 itu mungkin saya butuh waktu sekitar 6 bulanan mungkin Bu untuk belajar itu. Jadi target untuk mencapai angka 9 di titik 9 itu sekitar 6 bulanan seperti itu, nggih. Terus Iya. apakah sudah ada gambaran ini untuk keberhasilan hasilnya seperti itu? Ya, sementara kalau yang saya lihat dari beberapa tugas-tugas yang saya hadapi gitu, ada poin yang sudah banyak terselesaikan gitu. Jadi kalau di ibarat kata setiap tugas yang didapatkan gitu saya selesaikan gitu. Meskipun kalau dalam persentase itu hanya di hari ini itu 60% itu masih ada 40%, setidaknya yang 40% itu yang bukan skala prioritas gitu, yang masih kita di deadline-nya itu masih ada beberapa pekan lagi gitu. Jadi yang 60% itu seperti persiapan kayak lomba tingkat 2 itu sudah terselesaikan kita gitu. Tinggal ada beberapa tugas lagi misalkan Hari Guru Nasional dan lain-lain itu yang masih 10% itu Bu Anita. Pak Rian, ini kan tugasnya padat ya, terus kegiatan Nggih, putus-putus Bu Anita. Punya Bu Anita putus-putus ini. Apa yang di jaringan saya? Halo Bu Anita. Saya ulangi lagi Pak Rian, terkendala sinyal mungkin. Saya ulangi lagi, siapa ya yang paling membantu Pak Rian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban oleh Pak Rian ini? Iya, kalau dalam menyelesaikan tugas itu kita selesaikan kalau itu bentuk tim, misalkan kayak lomba tingkat 2 itu memang kepanitiaan yang memang tugasnya itu harus diselesaikan secara bersama, gitu kita bentuk tim Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan itu merupakan tugas pribadi, ya saya selesaikan seperti kayak tanggung jawab CGP dan lain-lain itu kan pribadi.
ya saya selesaikan secara pribadi gitu. Misalkan kayak yang tim gitu seperti apa mempersiapkan Hari Guru Nasional dan lain-lain itu kan tim, Bu. Jadi kita selesaikan secara tim gitu. Untuk orang yang sering mengingatkan, biasanya ada istri yang sering mengingatkan gitu karena kebetulan kan sama-sama di bidang pendidikan gitu, Bu. Gitu. Baik. Jadi di sini Pak Rian itu kerjasamanya dengan apa tim ya, di sekolah Iya. itu timnya sendiri, juga kalau di rumah itu dibantu oleh istri ya, ya selalu Mengingatkan, Bu. mengingatkan Kalau ya, istri itu ya mengingatkan. selalu Iya. mengingatkan tugas-tugas Pak Rian seperti itu ya. Jadi saling mendukung seperti itu. Baik Pak Oke. Rian, ini sebuah manajemen waktu yang bagus yang bisa ditirulah seperti itu. Oke. Jadi dari coaching yang kita lakukan hari ini semoga bisa apa namanya, menemukan solusi dan menemukan apa menemukan keberhasilan bagi manajemen waktu yang sudah Pak Rian buat ini. Ya. Dari saya coachingnya sampai sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anita atas sharing kita hari ini. Oke, Bu Anita, waktunya tadi lebih dari 15 menit kayaknya. Iya. Iya, lanjut aja ya, langsung Ya, ya. langsung aja ya. Nanti Iya, kita refleksinya belakangan, gitu. iya. Nanti refleksi di belakangan aja gitu. Jadi biar biar waktunya tidak terbuang gitu. Oke. Siap Bu Anita? Siap. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Alhamdulillah, tapi saya agak sedikit apa ya, ada yang mengganggu di pikiran saya ini. Iya. Apa sih yang membuat Bu Anita tidak nyaman hari ini atau mengganggu pikiran Bu Anita hari ini sih? Ini loh di kelas saya, di kelas 6, itu ada siswa perempuan itu suka bolos, sering sekali tidak masuk sekolah. Setelah saya mencari informasi tentang riwayat anak ini sebelumnya, baik itu dari temannya maupun dari guru sebelumnya, ternyata anak ini dulunya itu bahkan sering sekali bolos, lebih parah dari yang sekarang ini, seperti itu Pak Rian. Jadi Bu Anita yang membuat Bu Anita tidak nyaman hari ini karena ada siswanya Bu Anita yang sering bolos. Iya. Nah, Bu Anita, apakah sudah ada komunikasi Bu Anita dengan siswanya atau dengan orang tuanya atau bahkan sama keluarganya gitu? Sejauh ini komunikasi sudah saya berjalan baik ya. Dengan keluarganya kebetulan ibunya ini sudah meninggal seperti itu. Walah. Murid ini di rumah dengan ayahnya sama apa kakaknya. Lah ayahnya kan sibuk bekerja, sedangkan kakaknya ini kan sudah berkeluarga. Nah, ketika orang sudah berkeluarga kan mengurusi keluarganya sendiri. Adik kan ya urusannya kadang adik itu terabaikan, bukan bukan kayak dimomong oleh ibu sendiri seperti itu. Jadi anak ini kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua seperti itu. Walah, kasihan juga ya Bu Wanita, Iya, muridnya Bu Wanita. makanya Terus, saya kan harus memberikan solusi seperti itu. nah, kira-kira Iya. apa sih yang Bu Anita lakukan untuk menghadapi situasi ini? Gitu. Jadi Hmm. langkah apa yang dilakukan Bu Anita? Langkah yang sudah saya pernah lakukan itu, yang pertama saya mengadakan pendekatan dengan murid ini. Pendekatannya ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pemicu anak itu sering bolos. Dan juga dari pendekatan ini saya bisa mengetahui karakter dari murid ini, seperti itu. Yang saya lakukan kedua itu membangun komunikasi dan menjadi pendengar yang baik bagi anak ini, seperti itu. Dengan komunikasi yang baik dan menjadi pendengar yang baik, setiap kali anak ini bercerita akan membuat anak itu merasa nyaman dan merasa diperhatikan.
ceritanya itu didengarkan, bahkan kalau keluh kesah dia itu kalau kita menanggapinya dia itu senang seperti itu, merasa diperhatikan oleh gurunya. Nah, ketika ketika anak ini berkomunikasi bercerita, saya sering menyelipkan rasa empati kepada murid tersebut, kepada siswa saya yang sering bolos tadi. Terus yang ketiga itu, yang tindakan yang saya lakukan adalah memberikan motivasi dan memberikan pemahaman akan pentingnya belajar di sekolah seperti itu. Selain itu, saya juga berusaha untuk memberikan pemahaman kepada temannya supaya tidak melakukan kayak bullying gitu. Bullying di sini kan kayak dikucilkan seperti itu. Gitu. Kira-kira apa sih penyebab utama anak ini bolos, Bu Anita? Apakah sudah diketahui dari anaknya atau dari pihak keluarga itu bercerita ke Bu Anita? Kira-kira ada penyebab enggak? Kenapa si anak ini bolos gitu? Dari informasi, dari data-data yang sudah saya kumpulkan, menurut guru sebelumnya, dari teman-temannya, juga dari keluarganya, seperti itu, penyebab murid ini suka bolos itu ada 2. Saya menyimpulkannya ada 2 faktor, yaitu ada faktor internal. Kalau faktor internal ini dari diri murid itu sendiri, kurang termotivasi, adanya rasa malas seperti itu. Sedangkan faktor eksternalnya ini dari teman. Datangnya dari teman yang suka kayak membuli seperti itu. Bulinya ini lebih ke dikucilkan. Jadi anak ini kayak dikucilkan, nggak punya teman di kelas seperti itu. Iya. Kira-kira menghadapi situasi demikian gitu, ada alasan eksternalnya itu dikucilkan oleh temannya atau bahasa sekarangnya itu dibully ya Bu Anita. Iya. Gitu. Apakah ada tindakan lain gitu? Apa yang dilakukan, pendapatnya Bu Anita gimana ketika ada temannya yang membuli si anak ini gitu? Kayak apa yang sudah dilakukan Bu Anita kira-kira? Ya, untuk menghadapi siswa bully seperti ini ya, ini kan sudah masuk bullying ya. Iya. Sangat perlu dilakukan untuk mengadakan pendekatan ke teman-temannya. Jadi selain mengadakan pendekatan ke si anak yang suka bolos tadi ya, boleh ya menyebutkan inisialnya A ya. Iya, nggak apa-apa. Si A ini tadi suka bolos, jadi saya juga mengadakan pendekatan ke teman-temannya. Saya berikan pemahaman akan dampak dari mengucilkan teman. Pertama saya ajak bernyanyi di sini teman, di sana diajak bernyanyi. teman, seperti itu ya. Ketika anak sudah senang diajak bernyanyi, kita berikan seperti ini pertanyaan. Anak-anak, bagaimana ya posisi kalian ketika kalian berada di posisi si A ini, seperti itu. Gitu. Anak akan berpikir, oh seperti ini. Jadi kita setelah anak-anak berpikir, kita suruh bercerita apa ya yang dirasakan kalian ketika berada di posisinya si A ini. Nah, dari situ anak-anak akan bercerita dan kita memberikan pemahaman seperti itu. Selain itu, saya berusaha menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral kepada teman-temannya juga. Terus saya juga bekerja sama dengan guru bidang studi yang masuk di kelas saya, juga kepala sekolah, untuk sering-sering memberikan pemahaman ke anak-anak agar menghindari bully, karena bully itu rasanya sakit. Kalau dibully itu saya juga pernah mengalaminya soalnya. Yang penting sekali di sini itu sekolah itu membuat kebijakan anti bullying. Ya, di sisi lain itu kerjasama antara rekan guru dan orang tua, itu saling bekerja sama menangani bully dengan musyawarah yang baik agar situasi ini tidak berlarut-larut seperti itu. Ya, itu adalah tindakan yang sudah saya lakukan, Pak Rian. Oke, Bu Anita. Dari faktor-faktor yang sudah disebutkan, terus langkah-langkah yang sudah dihadapi oleh Bu Anita diselesaikan secara pelan-pelan sama Bu Anita. Apakah ada faktor lain, Bu Anita, selain faktor karena ibunya meninggal, terus kakaknya sudah berkeluarga,
kemudian si ayah kurang perhatian kepada anak, dan karena di faktor di lingkungan sekolah karena anak ini sering dibully, apakah ada faktor lain yang menyebabkan anak ini bolos, Bu Anita? Sejauh ini yang informasi yang saya dapatkan itu tidak ada faktor lain. Kecuali anak ini kan kurang perhatian dari orang tua, dari keluarganya seperti itu. Terus bully dari teman-temannya tadi dikucilkan. Kan anak ini kalau di rumah menurut informasi dari teman-temannya ini suka mengajak kalau istilahnya anak-anak itu sering ngajak bertengkar lewat WA katanya seperti itu. Loh, kamu kok bisa ngomong seperti itu? Iya Bu, kemarin loh saya di WA, saya dijelek-jelekan. Nggak enak Bu kata-katanya. Kayak apa sih saya tanya seperti itu. Nggak usah. Kalau kamu dikata-katain, jangan balas kata-katain gitu. Kamu dikata-katain sakit enggak? Ya sakit Bu. Ya kalau kamu merasa sakit ya nggak usah balas sakit, nanti sakit-sakitan, saya gitu. Berarti bahasanya air toba dibalas air toba gitu. Gitu ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan gitu ya, Bu. Gitu. Padahal kan tidak perlu mungkin ya, Bu. Iya, seperti itu. Iya. Bu Anita, mungkin apakah perlu ketika ada kejadian demikian gitu kita harus peduli gitu, harus harus membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan bullying ini, Bu Anita? Oh, sangat perlu sekali karena bully ini sudah kan saya juga pernah mengalaminya. Jadi sampai dewasa itu akan tertanam di otak kita, di mindset ya, Bu? di mindset kalau bully itu sakit. Jadi jangan sampailah murid kita itu mengalami hal yang sama seperti itu. Kalau bisa itu dihapus saja. Misal kita berusaha untuk membantu si anak ini supaya tidak membeda-bedakan teman, semua teman itu sama seperti itu. Jadi ya selalu diadakan pendekatan-pendekatan itu, selalu mengawasi muridnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk si anak ini supaya tidak sering bolos ya? Kita kontrol absennya setiap hari seperti itu. Kalau sudah dikontrol absennya setiap hari, kok anak ini nggak masuk ya hari ini? Kita tanyakan saya langsung mengirimkan WA seperti itu, atau saya telepon ke pihak keluarganya, anak ini kemana kok tidak masuk gitu. Kalau jawabannya yang sakit lah atau yang diajak keluar kota lah ya kita doakan aja ya. Kalau jawabannya sakit ya semoga lekas pulih seperti itu. Kalau jawabannya diajak pergi ke luar kota ya semoga diamanilah seperti itu. Nanti kalau anak-anak itu besoknya ngasih info, Bu, kemarin lo si A ini nggak keluar kota, tapi dia di rumah, ya udah nggak apa-apa. Besok saya tanyakan lagi konfirmasi ke keluarganya seperti itu. Oke, Bu Anita. Jadi Bu Anita menghadapi siswa yang bolos ini sudah sangat luar biasa, Bu Anita. Tentunya banyak pendekatan itu, termasuk tadi melibatkan pihak sekolah, terus menanyakan teman sesama gurunya di kelas yang diampu sebelumnya gitu. Cara Bu Anita mengajak teman, komunikasi ke pihak sekolah gitu, menghadapi murid Bu Anita ini bagaimana sih? Gitu. Komunikasinya. Komunikasinya nggak langsung to the point ya, tapi kita pancing-pancing dulu seperti itu. Gitu. Ya, kita pancing-pancing dulu, kita ada pendekatan dulu, setelah itu terus tanya dong ini gimana ya, bahasa kita itu bahasa masuk, ikutilah bahasa anak itu seperti apa. Jadi kita nggak seformal itu enggak, tapi saya berusaha untuk ikut ke dunia mereka. Jadi anak-anak itu lebih nyaman seperti itu. Ya. Jadi mengikuti masuk ke dunianya mereka. Iya. Gitu, luar biasa Bu Anita gitu. Dari pihak sekolah apakah ada yang membantu Ibu untuk menangani teman ini, murid ini? Dari pihak sekolah saya mohon izin ya untuk ke kepala sekolah untuk mendatangkan wali murid seperti itu, terus mengadakan kunjungan rumah seperti itu. Dari pihak sekolah mendukung dan saya juga bekerja sama dengan guru bidang studi
supaya memberikan informasi anak ini ketika jam pelajaran bidang studi itu seperti apa, teman-temannya itu apakah mau menerima dia di kelompoknya, kalau memang ada diskusi kelompok seperti itu. Jadi saling bekerja sama seperti itu. Gitu. Jadi step by stepnya sudah sesuai ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Anita, mengajak pihak sekolah, terus kemudian rekan sejawat gitu, kemudian Bu Anita komunikasi langsung dengan orang tua gitu, sudah dilakukan oleh Bu Anita. Ada perubahan nggak Bu dari anak ini? Jadi yang awalnya itu anak ini di kelas sebelumnya misalkan 1 minggu masuk 1 kali gitu, sekarang ada perubahan nggak setelah dilakukan treatment sama Bu Anita ini? Ya, alhamdulillah ketika 1 minggu 1 kali ya, itu saya kan merasa ya Allah kok anak ini kayak gini. Saya kan merasa bersalah. Apa pembelajaran saya itu semembosankan itukah bagi anak ini? Kok anak ini sampai tidak mau mengikuti pelajaran sampai saya seperti itu. So, saya cari-cari informasi ternyata di sebelumnya itu lebih parah katanya. Jadi apa namanya? Dengan tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan, dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, itu alhamdulillah sekarang itu 1 minggu ya mesti ada bolongnya lah. Kadang 2 kali, kadang 1 kali, seperti itu. Tapi ya saya terus mengawasi dan mengontrol, apa namanya, minta konfirmasi ke keluarganya, seperti itu. Oke, Bu Anita. Nah, di antara 1 minggu itu kan mesti ada bolongnya kata Bu Anita, tidak 100% gitu ya Bu Anita, masih ada bolosnya juga. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang dilakukan Bu Anita supaya yang bolong itu bisa terselesaikan gitu Bu Anita gitu. Apakah ada cara lain atau gimana gitu? Iya, ini saya ada rencana ini. Dulu kan saya juga pernah membantu teman saya, anaknya muridnya itu juga sering bolos gitu. Saya kasih saran, datangi Bu ke rumahnya, sudah didatangi kayak gitu. Coba Bu adakan pendekatan dengan orang tuanya. Kan ini anaknya ini tinggal sama bibi, sedangkan orang tuanya yang ayah meninggal, ibunya ada di Saudi, jadi TKW, si anak ini tinggal sama bibinya, seperti itu. Kan nggak ada yang memperhatikan dia. Nah, tolong Bu dipanggil bibinya. Nah, setelah dipanggil bibinya, sudah 2 kali dipanggil, nggak ada. Mas, anak ini kok tetap bolos ya? Teman saya itu mengeluh, kayak apa ya Bu? Saya kok sudah kualan sama si anak ini. Akhirnya saya mengajak untuk menjemput seperti itu. Ayo Bu, kita jemput ke rumahnya. Dan tidak apa-apa kita jemput. Ya pagi mau berangkat sekolah itu saya mengantar teman saya untuk jemput. Ya, teman saya ini nggak mau ngomong di rumahnya, takut anaknya malu atau apalah, ya udah kamu biar saya aja yang ngomong. Saya adakan pendekatan-pendekatan seperti ngobrol baik-baik sama anaknya, saya ajak komunikasi supaya dia mau bercerita. Akhirnya ya saya gini, kalau kamu nggak mau sekolah hari ini, nggak apa-apa, tapi saya tunggu esok hari, kedatanganmu sangat berharga, sangat saya tunggu, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah besoknya dia sekolah, seperti itu. Oh gitu. Saya tawarkan kalau kamu nggak nyaman di kelasnya, misal di kelas A, kamu bisa pindah di kelas B. Saya akan fasilitasi kamu seperti itu. Nah, ini akan saya terapkan juga di murid saya yang inisialnya A ini. Saya kalau ini masih ada bolong-bolongnya nih 1 minggu. Iya benar. Akan menjemput anak ini, mengadakan pendekatan di rumahnya, terus mencarikan solusi supaya anak ini benar-benar mau sekolah seperti apa yang sudah pernah saya terapkan di kelas teman saya itu, seperti itu. Oke, Bu Anita. Dari rencana yang sudah dibuat Bu Anita kayaknya sudah tersusun ya. Gitu. Bagaimana perasaan Bu Anita gitu? Apakah rencana yang dibuat Bu Anita ini merasa lebih siap, lebih matang untuk dipakai di situasi demikian gitu Bu Anita? Saya sangat yakin gitu. Saya sudah pernah mempraktekannya, saya harus berhasil seperti itu. Gitu. Jadi saya harus kan sudah pengalaman, jadi saya pokoknya yang ini harus berhasil. Anak ini harus paling enggak
bolonglah 1 bulan sekali itu enggak apa-apa, wajar lah daripada 1 minggu sekali kan ada 4 kali itu nanti 1 Iya, iya bulan ya. benar. Iya. Terus untuk dukungan yang dibutuhkan oleh Bu Anita kira-kira apa? Apa butuh dukungan dari teman atau Iya. dari struktur sekolah atau dari pihak sekolah? Kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Anita untuk mensukseskan rencana yang sudah disiapkan menutupi bolong-bolong yang 4 kali itu, Iya. Bu Anita? Baik, yang pasti saya sangat membutuhkan dukungan dari keluarganya ya. Dukungan dari keluarga si anak ini tadi, si anak yang suka bolos tadi. Saya juga butuh dukungan dari wali murid yang lain. Kadang kenapa kok wali murid yang lain ini saya membutuhkan dukungannya? Karena ini kan ada di WA grup saya itu ada komunitas wali murid yang saya butuh. Jadi di antara pengurusnya ini nanti yang membantu saya untuk konfirmasi sama jika ada wali murid jika ada murid-murid yang lain itu ada masalah. Jadi nanti itu saya butuh dukungannya. Misal si A ini sering bolos, jadi tolong kita berikan perhatian lah. Ya, terus saya juga butuh untuk dinasehati putra-putrinya supaya tidak melakukan bully lagi, supaya tidak mengucilkan lagi, mau menerima si A ini di kelompok manapun, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anita. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Anita, apa yang sudah disiapkan oleh Bu Anita itu menjadi jalan yang baik untuk murid Bu Anita dan membuat Bu Anita tidak enak hati lagi gitu. Jadi semoga kembali enak hati gitu. Semoga lebih bahagia lagi dan siswanya Bu Anita lebih nyaman dan aman ketika di kelas 6 hari ini. Gitu. Terima kasih Bu Anita atas sama-sama Pak Rian. ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya, kembali ke utama ya. Iya, kayaknya kembali ke utama ini. Untuk refleksinya itu nanti atau sekarang Bu Anita? Kita kembali ke utama aja dulu. Oke, nggih. Terima kasih. Iya, ini sekarang katanya.